3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan saat ini kita masih bisa merasakan betapa besar dan betapa agungnya serta betapa banyak nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang paling pokok atau yang paling utama di dalam kita sebagai seorang muslim, yaitu menegakkan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, kepada para sahabat dan keluarga mereka, dan kepada siapa saja dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang mengikuti al-Islam dengan ikhlas hingga hari kiamat. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqala yukaffirus sanatal madhiyata wal baqiyah, bahwa puasa Arafah adalah puasa tersebut dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian beliau ditanya tentang puasa Asyura. Faqala yukaffirus sanatal madhiyah, beliau menjawab bahwa puasa Asyura itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Kemudian beliau ditanya lagi kemudian tentang puasa hari Senin. Faqala dzalika yaumun walidtu fihi wa yaumu bu'istu fihi au unzila alayya fihi, yaitu bahwa puasa hari Senin adalah, beliau menjawab, yaitu karena pada hari itu, yaitu pada hari Senin adalah hari kelahiranku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari Senin itu aku dibangkitkan dan pada hari Senin itu diturunkan wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat 3 puasa sunnah, yaitu puasa pada Arafah, insya Allah telah kita kerjakan bulan yang lalu. Kemudian pada bulan ini, bulan Muharram yang ketiga ini, kemudian kita disunahkan untuk mengerjakan puasa Asyura, yaitu puasa di bulan Asyura, di bulan Muharram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang fadilahnya adalah sebagai penghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah puasa hari Senin. Kenapa puasa hari Senin? Yaitu Rasulullah ditanya ketika kenapa beliau mengerjakan puasa hari Senin, karena pada hari itu adalah hari kelahiran beliau. Kemudian pada hari Senin itu beliau dibangkitkan, dan pada hari Senin itu kemudian beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa-puasa sunnah tersebut adalah sebagai kafarat, sebagai penghapus dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, yaitu dosa-dosa kecil.
Akan tapi bagi dosa-dosa kita yang termasuk golongan dosa besar, maka kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih berhubungan dengan puasa Asyura ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Asyura dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukannya, maka pada saat itu ada salah seorang yang berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu kaum Yahudi dan kaum Kristen kalau bisa Nasrani. Lalu beliau mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Apabila tiba tahun depan, insyaallah, yaitu jika Allah menghendaki, kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan belum sampai tahun depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini bahwa agar kaum muslimin mengerjakan puasa Asyura yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 10. Tujuannya adalah atau hikmahnya adalah untuk menyelisih kebiasaan kaum Yahudi dan kaum Nasara yang berpuasa pada tanggal 10 saja. Kemudian kaum muslimin disunnahkan atau diperintahkan untuk mengerjakan puasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Salah satu hikmahnya sekali lagi bahwa yaitu untuk menyerupai atau menyelisih peribadatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasara. Karena ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, yaitu kaum pendahulu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah termasuk golongan mereka. Oleh karena itu dalam kesempatan ini yang saya sampaikan terakhir bahwa sudah selayaknya, sudah kita seharusnya berlebih bersemangat untuk melakukan puasa. Salah satunya puasa tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram ini, karena bulannya adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pahala akan ditingkatkan dalam beramal soleh di bulan Muharram ini. Akhirnya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang terakhir bahwa dibolehkannya kita puasa pada tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Dan tidak salah juga sebagian ulama mengatakan bahwa apabila kita berpuasa tanggal 10 saja, tapi lebih afdalnya adalah kita berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 karena ada sabda Rasulullah SAW bahwa beliau manakala masih hidup di tahun depan beliau akan mengerjakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.